bukti bahwa netralitas itu ada adalah semua difasilitasi yang sama. Nah, ini harus ditegaskan oleh pemerintah pusat. Halo Anies Gatel. Iki Anies Gatel. Ayo Prabowo. Tapi kalau Prabowo 4 tahun terakhir, berubah bener Pak. Sekarang kenapa ya kayak bukan Prabowo yang dulu, kayak bukan Prabowo yang gue suka. Sumpah gue kesel banget sama Bapak Prabowo. Belum jadi presiden udah macem-macem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Nah, kali ini gue akan membahas ya tentang Pak Anies, dimana sepertinya Pak Anies lagi-lagi diintimidasi ya, karena ada 6 Pemda cabut izin kampanye Anies. Nah, hal itu pun seperti tak biasa ya. Demokrasi itu ada kampanye, ada waktu-waktu tertentu yang memang diharuskan setiap paslon itu kampanye, memperkenalkan dirinya kepada masyarakat. Nah, tapi anehnya kenapa nih kok ada kayak gini nih? Ada 6 Pemda loh cabut izin kampanye Anies, sehingga hal itu pun membuat Anies dan tim jadi merasa terintimidasi ya, jadi merasa aneh gitu. Kenapa nih? Nah, di sini pun nantinya Pak Anies mengatakan ya, meminta untuk pimpinan tertinggi yaitu Pak Presiden untuk menghimbau bawahannya agar semuanya berjalan dengan lancar, adil, dan sama rata. Nah, oke teman-teman, langsung aja ya. Kita coba lihat nih satu video yang menjelaskan tentang hal ini. Coba kita putar videonya. Kata Hamdan Zulfa, ada 6 Pemda ya tiba-tiba cabut izin kampanye Anies Baswedan dan Caimin. Ini kacau begitu kan. Begitu paniknya hari ini ya, banyak PJ-PJ yang kemudian begitu kan ya dapat bisikan-bisikan, bahkan ada pembatalan di situ begitu. Ada apa begitu? Kok seperti itu cara-cara berdemokrasi mereka begitu? Jabatan hanya sementara loh begitu kan ya. Kalau memang adil ya adillah kepada seluruh rakyat Indonesia di situ begitu. Masa soal tempat saja tidak boleh? Masa soal tempat saja dicabut izinnya dan sebagainya? Di detik-detik akhir juga dicabut di situ begitu kan. Ini kacau mereka begitu. Artinya apa? Artinya kok ada sih di negara demokrasi hari ini ya bisa mengatakan ya dan bisa ya menggagalkan Anies Baswedan dengan cara-cara seperti itu. Kacau-kacau mereka itu, bayangkan begitu ya. Bahkan ya Hamdan Zulfa ada 6 Pemda katanya tiba-tiba ya cabut izinnya kampanye Anies Caimin. Ya, mau kampanye kemana lagi begitu kalau bukan di media sosial di situ begitu kan ya. Seorang akun X yang bercetang biru yang bernama Ainun Najib mentweet terkait ada 6 Pemda yang mencabut izin kampanye Anies Caimin. Menanggapi pembicaraan Hamdan Zulfa pada saat diskusi dengan tema mengapa demokrasi gak boleh mati di Jakarta, di jalan di Ponegoro nomor 10 Jakarta. Ainun Najib mentweet, kalau benar dizolimi oleh pemerintah daerah, semoga balasannya dibantu oleh rakyat daerah. Kira-kira Pemda mana saja ya yang sudah membatalkan izin kampanye Anies dan Caimin itu? Yang tahu boleh komentar, lalu bisa menanggapi juga persoalan ini ya. Kirain mau ngasih tahu beh. Ya yang pasti ya, dimanapun itu tempatnya, intinya ini seperti tidak adanya keadilan ya. Dimana memang setiap pasangan calon kan berhak untuk berkampanye dimanapun, ya kan? Karena memang ini waktu yang disediakan oleh pemerintah dan memang harus digunakan dengan baik. Lalu kalau tidak boleh berkampanye secara langsung, mau kampanye lewat mana lagi ya? Cuma lewat media sosial ya satu-satunya cara. Lalu bagaimana tanggapan dari Pak Anies Baswedan sendiri? Coba kita dengarkan ya. Anies Muslimin tadi kemarin Pak Hamdan mengatakan ada 6 Pemda yang tiba-tiba mencabut izin kampanye dari Amin. Ini melihatnya bagaimana nih Pak Anies dan Ada 6 wilayah. Ada 6 wilayah. Begini, kegiatan kampanye ini bukan setara dengan konser atau pengajian akbar atau pengumpulan massa ormas. Kami ini menjalani tugas konstitusional. Di dalam berdemokrasi, salah satu proses yang dikerjakan adalah proses pemilihan umum.
Dan di dalam pemilihan umum ada kegiatan kampanye. Jadi kegiatan kampanye itu melaksanakan konstitusi, bagian dari demokrasi. Bukan pada tempatnya untuk dilarang dan lain-lain. Justru harus difasilitasi. Karena ini adalah kegiatan konstitusional. Bukan sesuatu yang kami harus minta. Ini adalah kegiatan bernegara. Yang melakukan itu harus dipahamkan. Ini beda dengan ngurus izin konser, ngurus izin rapat akbar, untuk aktivitas-aktivitas non pemilu. Ini aktivitas pemilu. Dan aktivitas pemilu itu justru Pemda harus memfasilitasi. Bukti bahwa netralitas itu ada adalah semua difasilitasi yang sama. Nah, ini harus ditegaskan oleh pemerintah pusat. Tapi Pak, ini sebagai bentuk pembatasan nggak? Bukan. Menurut saya kita harus meminta ketegasan dari pemerintah pusat untuk menegur semua yang membatasi kegiatan konstitusional berupa kampanye. Ini bukan kita memprotes, bukan. Malah pemerintah pusat yang harusnya memprotes, bukan kontestan. Pemerintah pusat sudah mengatakan netral. Lalu ada pemerintah daerah yang tidak netral. Maka Mendagri harus menegur. Presiden harus menegur. KPU harus menegaskan ke bawah. Bukan kontestan yang harus kemudian bertanya. Malah Presiden dan Mendagri harus menegur kalau ada daerah yang tidak netral. Menjalankan konstitusi. Itu mengatur konstitusi. Ya, itu tadi ya penjelasan dari Pak Anies, yang dimana gue sendiri rakyat jelata memohon untuk kepala tertinggi yaitu Presiden untuk segera menegur agar lancarnya perjalanan kampanye ini. Tidak hanya Pak Anies tapi semuanya, karena mereka semua punya kesempatan yang sama dan tentunya pemerintah juga harus netral. Nah, mungkin buat kalian semua boleh ya komentar di bawah ini ya, kasih masukan, kasih kritikan juga, siapa tahu pemerintah kita mendengarkan. Nah, oke teman-teman semua, ada juga di sini ya yang lagi rame ini, di mana Pak Anies salah masuk tempat. Yang nggak tahu nih salah masuk tempat atau gimana nih. Nah, di situ sepertinya di pasar gitu ya, dan di situ sepertinya memang banyak pendukung dari 02. Sehingga Pak Anies sempat diteriaki Prabowo, Prabowo begitu ya. Dan hal ini pun langsung rame di media sosial. Coba kita lihat dan bagaimana nanti tanggapan dari Pak Anies sendiri dan juga tanggapan dari para netizen. Coba kita lihat videonya. Malah emot. Hai Prabowo. Lah malah emot. Halo Anies Gatel. Iki Anies Gatel. Jadi saya kesini tidak mau kampanye. Betul saya adalah calon, tapi saya kesini mau mendengar masalah. Kami ingin dengar masalah untuk nanti kita selesaikan sama-sama. Ya. Panjenengan bebas, nanti mau milih 1 boleh, 2 boleh, 3 boleh ya. Tapi satu hal yang dengarkan dulu. Satu hal yang pasti. Saya datang untuk berdialog dan kita siap untuk mendengarkan supaya kebijakan yang dibuat bukan kebijakan dari awang-awang, tapi kebijakan dari problematika yang ada di lapangan. Kalau ada orang lagi ngomong itu dengerin, jangan teriak-teriak kayak si Amang biar nggak teridentifikasi primitif. sorry ya.
Tuh ya, kita bisa melihat ya tanggapan dari Pak Anies langsung, di mana memang keadaan yang sangat tidak bisa dikondisikan, sehingga banyak juga di sini yang seolah-olah kayak apa ya? Ya tahu sih kita kalau kalian nggak mendukung, tapi ya jangan seperti itu juga ya. Tapi terlihat di sini Pak Anies sangat tenang ya, dan justru Pak Anies mengatakan kalau dirinya ingin tahu apa masalah yang ada di sini gitu ya, mengajak untuk berdialog. Ya kita doakan saja semoga karena kelembutan hati Pak Anies dan juga kesantunan Pak Anies bisa membuat hati mereka pun setidaknya walaupun tidak memilih tapi yang lebih sopan lagi gitu ya. Kalau menurut kalian gimana teman-teman semua? Karena terus terang gue ngerasa agak sedih sih ya. Aduh, tapi ya sudahlah, namanya juga masyarakat bebas memilih ya, mau memilih siapapun boleh. Nah ini di sesi terakhir ya, kita coba lihat video-video yang mungkin bisa nanti membuat kita sedikit tersenyum atau membuat pengetahuan yang lebih untuk kita juga ya. Oke, coba kita putar videonya. Sumpah gue kesel banget sama Bapak Prabowo. Belum jadi presiden udah macem-macem dia buat macem-macem. Udah kirim 5 miliar buat Palestina, udah kirim kapal bantuan buat Palestina, udah kirim bantuan buat Palestina. Gimana nih Pak? Belum jadi presiden udah nolak Rohingya untuk datang ke Indonesia. Ini gimana Pak? Ini Prabowo kalau belum jadi presiden udah kayak gini, bahaya nih. Seharusnya Bapak Prabowo itu bikin janji-janji dulu, janji-janji yang manis ya. Seperti misal kalau Prabowo menang, Palestina merdeka. Kayak gitu kan. Kalau gitu kan enak kita dengar. Ini Prabowo belum jadi presiden udah tolak Rohingya. Belum jadi presiden udah kirim-kirim bantuan ke Palestina. Ini gimana nih Pak? Kita butuh janji dulu Pak. Ya, janji yang manis. Karena kalau dari kubu sebelah itu janjinya manis banget Pak. Manis banget. Ini Bapak kagak main satset aja. Tolonglah Pak Prabowo. Kita butuh janji. Rakyat ini butuh janji. Dan juga Pak, rakyat ini butuh pemimpin yang jago ngomong, yang kata-katanya itu wah manis banget Pak. Pokoknya yang kayak gitu Pak. Kita pengennya kayak gitu Pak. Ya Bang, ya tahu Bang. Kalau lu nyindir ya Bang, tahu Bang. Ya mudah-mudahan lu cuma dapat janji doang ya Bang. Kami berpandangan bahwa bangsa kita sekarang ini dan sudah berjalan lama berada dalam arah yang salah. Saudara sekalian, strategi pembangunan yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah di bawah kepemimpinan Pak Joko Widodo sudah benar, dan saya bertekad seandainya saya menerima mandat dari rakyat, saya akan teruskan strategi yang sudah benar ini. Datanglah Prabowo, ini pilpres berat nih kemarin, kenapa ya? Duitnya habis. Kayak gitu kan, udah habis kalah lagi. Kayak gitu. Nah, terus Jokowi bilang, terus gimana dong Wo? Gua kerja dong sama lu. Kira-kira gitu lah. Jadi pembantu gua aja ya. Ya udah deh, gitu lah. Ini gue buka-bukaan, gue adalah pendukung Prabowo sejak lama, sejak 2012. Pertama kali gue nyoblos 2012, gue pilih Jokowi Ahok. Kenapa? Karena Prabowo di situ. 2017 gue pilih Anies. Kenapa? Bukan gara-gara gue benci Ahok, gara-gara Prabowo di situ. Gue dukung Prabowo bukan gara-gara benci Jokowi. Jangan disamain. Gue dukung Prabowo gara-gara gue demen sama Prabowo. Dulu gubernur dukung Ahok. Gue demen Ahok. Anies, gue demen Anies. Satu lagi ada lagi tuh bukunya Prabowo, Paradoks Indonesia. Kalau dibaca itu berasa Prabowo-nya banget. Di era modern nih ya, gue tuh punya dua idola. Yang satu Prabowo Subianto, yang satu lagi Cristiano Ronaldo. Ini dua orang mirip, sama-sama kalau ngomong tuh seakan-akan tahu kalau dia itu the goat-nya. Ada selalu bumbu-bumbu arogansinya kalau ngomong, karena emang mereka tahu kalau mereka itu the best. Itu yang gue demen. Sampai sekarang nih ya, Ronaldo meskipun udah tua, udah main di Saudi, tetap the best. Tetap Ronaldo yang gak pernah berubah sejak dulu, the best. Tapi kalau Prabowo 4 tahun terakhir berubah bener Pak. Sekarang kenapa ya kayak bukan Prabowo yang dulu, kayak bukan Prabowo yang gue suka. Sekarang pokoknya serba Jokowi. Dikit-dikit tanya Pak Jokowi, dikit-dikit Jokowi, begana begini Jokowi, begana begitu, bargeto. Pokoknya izin Jokowi dulu. Semua serba Jokowi. Kok bisa begitu ya Pak?
Gua nggak benci Jokowi, cuman sepertinya terasa berlebihan ya. Kejokowiannya Prabowo ini sangat berlebihan. Aneh gitu loh. Ya mungkin tahun depan gue tetap bakalan milih Prabowo Gibran, tetap gue pilih. Tapi gue ngerasa aneh aja. Gue ngerasa agak sedih gitu loh sama Prabowo yang sekarang. Meskipun nggak cocok ya gue sedih ke Prabowo, karena yang duitnya 2T kan Prabowo, mestinya dia yang kesian sama gue. Tapi tetap berasa aneh Pak, berasa ini bukan Prabowo yang dulu. Nggak tahu ya, pokoknya Prabowo yang sekarang itu sangat berbeda gitu loh. Gue sampai menimbang-nimbang apakah gue harus pindah dukungan gitu loh, karena alasan gue dukung Prabowo bukan demi Prabowo yang kayak sekarang ini loh. Begitulah. Adakah yang sama kayak gue, pendukung Prabowo beneran, bukan yang gara-gara benci Jokowi ya? Yang sekarang tuh sedih liat Prabowo karena berubahnya luar biasa. Padahal gue tuh demen loh galak-galaknya Prabowo, sedikit arogannya Prabowo itu gue demen gitu loh. Itu baru tuh macan bertaring tuh. Nah, mendengar kisah dari abang ini sama kayaknya kayak gue juga ya. Dulu gue pendukung Prabowo banget tuh, sampai berkampanye di keluarga tuh untuk mendukung Prabowo. Yang gue suka dari Prabowo juga itu, kata abang tadi ini, apa amarahnya, marahnya itu, ambisinya, pokoknya keren lah, macan bertaring ya kan, mantap tuh. Tapi sekarang malah dipoles dengan gemoy, aduh. Lagi terus habis itu wakilnya Gibran Rakabuming Raka, aduh. Ya maka dari itu gue terus ambil keputusan dan tidak lagi untuk memilih Pak Prabowo. Ya oke lah ya teman-teman, namanya pilihan itu bisa berbeda, bisa sama. Yang penting intinya harus sportif dan tidak saling menjegal ya kan. Terutama buat pemerintah nih, kan netral tuh pemerintah, harusnya sportif juga kan, harus memberikan peluang yang sama kepada 3 kandidat agar masyarakat percaya kepada pemerintah. Ya kita masyarakat jelata ya hanya bisa berbicara, berkomentar, mengkritik, didengar atau enggak ya terserah lah ya. Yang penting jangan lupa juga untuk selalu mendoakan, karena kita membutuhkan pemimpin yang cerdas, maka dari itu pemilihnya pun harus cerdas. Oke teman-teman semua, jangan lupa tinggalkan komen dan kritikan kalian di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe channel ini. Sekian dari gua Prayoga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat.